Hai sahabat tanah air. Filipina adalah negara paling maju di benua Asia setelah Perang Dunia II. Namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah. Nah, tak lengkap rasanya membahas Filipina tanpa mengulik jauh seputar pemimpinnya Rodrigo Duterte. Jika pertanyaannya apa yang menarik dari Bapak Presiden ini? Jawabannya karena ia begitu nyentrik, punya citra kuat dan tegas menyamakan dirinya dengan Hitler. Serta yang tak kalah menarik, ia mendapat julukan The Punisher atau Sang Penghukum. Ini dia kehidupan seorang Rodrigo Duterte, Presiden Filipina yang penuh kontroversi. Pendidikan. Seperti diketahui, Duterte mulai bersekolah di Sekolah Dasar Lemon di Mahasin, namun hanya setahun. Karena alasan bully, ia memutuskan pindah ke Sekolah Dasar Santa Ana di kota Davao di mana ia lulus di tahun 1956. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Departemen Sekolah Menengah Sekolah Tinggi di kota yang sama. Tetap dikarenakan alasan perilaku, ia dikeluarkan dari sekolah dan masuk sekolah Ateneo de Default. Setelah lulus, Duterte melanjutkan studinya ke Universitas Lyceum di Manila dan memperoleh gelar ilmu politik. Pada tahun 1972, Duterte kembali merengkuh gelar sarjana hukum. Alhasil Duterte mulai bekerja sebagai penasihat khusus di kantor Kejaksaan Kota Davao dari tahun 1977 sampai tahun 1979. Kariernya semakin baik tatkala diangkat sebagai asisten keempat jaksa dari tahun 1979 hingga tahun 1981. Kemudian asisten ketiga jaksa dari tahun 1981 hingga tahun 1983 dan asisten kedua jaksa dari tahun 1983 hingga tahun 1986. Kehidupan awal. Rodrigo Duterte dikenal sebagai politisi, pengacara, sekaligus Presiden Filipina yang ke-16 saat ini. Diketahui ia lahir di kota Machin, Provinsi Leyte, Filipina pada 28 Maret 1945. Melansir laman Ensiklopedia Britannica, ayahnya Vicente G. Duterte tahun 1911 sampai 1968 merupakan seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Davao. Sedangkan ibunya Soledad Duterte merupakan guru sekolah sekaligus memimpin sipil keturunan Maranao yang memiliki peran penting dalam revolusi The People Power tahun 1926 yang berhasil menggulingkan Presiden otoriter Ferdinand Marcos. Di samping itu, Duterte mempunyai sepupu bernama Ronald Duterte yang diketahui merupakan wali kota. Bisa dibilang ia lahir dan tumbuh dalam keluarga politisi. Misalnya saja Duterte menganggap keluarga politik Durano dan klan Almendras merupakan keluarga atau kerabatnya. Menyamakan diri dengan Hitler. Presiden Duterte memang dikenal sebagai pemimpin yang berani, tegas, namun dikecam oleh komunitas internasional utamanya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bagaimana tidak, sejak tahun 2016, ia menyebut dirinya sama dengan Adolf Hitler. Ia membandingkan perang narkoba yang gencar dan brutal yang dilakukannya sejak jadi wali kota Davao City. Dirinya bahkan dengan senang hati memusnahkan 3 juta pengguna dan pedagang narkoba di negaranya. Perang terhadap narkoba yang digularkan Duterte sejak berkuasa Juli 2016 lalu, sejauh ini telah menewaskan 3.000 lebih orang. Namun tak semuanya adalah pengedar atau pecandu narkoba. Kepada para wartawan ia mengatakan, kalau beberapa orang menggambarkannya sebagai sepupu Hitler. Pernah dalam pidatonya ia mengatakan, setidaknya jika Jerman memiliki Hitler, Filipina memiliki saya. Bahkan Duterte juga menyinggung apa yang ia sebut sebagai kemunafikan Barat yang mengkritik keras penumpasan kejahatan narkoba yang dilakukannya. Ia bilang begini, kau Amerika, Uni Eropa, kau bisa memanggil apa saja. Tapi aku tidak pernah memperlihatkan kemunafikan seperti yang kalian lakukan. Lebih lanjut, ada pengungsi yang melarikan diri di Timur Tengah, kau membiarkan mereka membusuk. Namun kalian kemudian khawatir tentang kematian sekitar 3.000 orang. Jabat wali kota selama 22 tahun.
Didasarkan pada laporan George Cizan bertajuk Rodrigo Duterte mengungkap, usai revolusi The People Power tahun 1986, Duterte yang sebelumnya bekerja selaku asisten jaksa di Kejaksaan Davao diangkat sebagai wakil wali kota Davao yang dipimpin oleh Presiden Corazon Aquino. Setelahnya, Duterte menduduki jabatan wali kota Davao di tahun 1988 hingga tahun 1968 atau selama 2 periode. Nah, lantaran jabatan terbatas untuk mencalonkan diri kembali sebagai wali kota, Duterte mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Secara keseluruhan, Duterte menjabat sebagai wali kota Davao selama 7 periode dengan masa jabatan selama 22 tahun, menjadikannya sebagai wali kota paling lama di Filipina. Menyebut Tuhan Gob. Tak cukup sampai di situ, di tahun 2018 lalu, Duterte kembali menuai kecaman dunia. Hal itu lantaran seperti dikutip laman BBC, Duterte menyebut Tuhan itu Gob. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, ia mengkritik kisah tentang Adam dan Hawa yang diusir dari surga seperti dikisahkan dalam kitab Injil dan logika tentang konsep dosa asal. Saat itu Duterte melontarkan pernyataan, siapakah Tuhan yang Gob ini? Untuk mengkritik kisah penciptaan dalam kitab Kejadian di Injil dan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden setelah mereka memakan buah terlarang. Ia bilang begini, Anda menciptakan sesuatu yang sempurna, kemudian Anda memikirkan suatu peristiwa yang akan menodai dan menghancurkan kualitas hasil penciptaan Anda. Di samping itu, sang presiden juga mengecam konsep dosa asal yang menyebut kalau semua manusia ternodai oleh kesalahan Adam dan Hawa. Ia mengatakan, Anda belum lahir tapi sekarang Anda sudah langsung mengemban dosa. Agama macam apa itu? Saya tidak bisa menerimanya. Alhasil Filipina yang kita tahu sekitar 90% penduduknya beragama Kristen Katolik bereaksi. Gereja dan banyak warga mengecam ujaran tersebut. Namun kantor kepresidenan lewat juru bicara Harry Roque berkilah, pernyataan Duterte hanya sekadar keyakinan pribadi. Lebih jauh ia katakan terkait klaim presiden, bahwa di masa kecil Duterte saat bersekolah Katolik ia pernah disiksa oleh seorang pendeta. Sejak Duterte memimpin, kejahatan di kota itu menjadi turun drastis. Tak heran, masyarakat Filipina dan dunia menjuluki presiden yang saat ini berusia 75 tahun itu sebagai The Punisher atau penghukum. Kita masih ingat betul selama kampanye kepresidenan di tahun 2016 silam, ia bersumpah akan membunuh 100.000 penjahat dan membuang jasad mereka ke laut untuk dimakan ikan. Duterte pun menegaskan dirinya takkan peduli soal HAM bagi para penjahat di negaranya. Itulah sebuah fakta terkait Rodrigo Duterte, salah satu pemimpin Filipina nyentrik dunia yang tentu tidak salah untuk diketahui. Terima kasih.